Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marsha Dizu. Jadi saya akan menjelaskan struktur kepribadian. Jadi William Herbert Sheldon mengklasifikasikan 3 tipe tubuh manusia. 3 tipe inilah yang disebut dengan somatotip. Yang pertama ada endomorph. Endomorph ini berasal dari endoderm yang berkaitan dengan pencernaan. Biasa orang dengan tipe endoderm ini lebih mudah gemuk dan bentuk fisiknya itu bulat. Sifatnya itu biasa mudah bergaul dan santai. Yang kedua ada mesomorph. Mesomorph ini berasal dari mesoderm yang berkaitan dengan otot, jantung, dan pembuluh darah. Biasa orang dengan tipe ini tuh bertubuh atletis dan seringkali terlibat aktivitas fisik. Dan kepribadian orangnya ini sangat aktif dan berjiwa kepemimpinan. Yang ketiga ada ektomorph. Ektomorph berasal dari ektoderm yang berkaitan dengan syaraf dan kulit. Orang yang ektomorfik biasanya badannya itu tinggi, kurus, tipis, dan sifatnya itu biasanya pemalu, introvert, dan pendiam. Kemudian ada fisik sekunder. Fisik sekunder ini terdiri dari yang pertama ada displasia. Displasia adalah kondisi di mana bentuk tubuh tidak konsisten di setiap bagiannya. Misalnya kepalanya lebih ke endomorph yang bentuknya lebih bulat gitu, tangannya mesomorph, lebih atletis. Jadi tidak konsisten lah tubuhnya. Yang kedua ada gynandromorphy. Istilah di mana seseorang memiliki ciri fisik seperti lawan jenisnya. Misalnya seorang pria memiliki ciri fisik seperti wanita, seorang pria yang berbulu mata, lentik, lebat, dan pinggul yang besar gitu. Yang ketiga ada aspek tekstural, menggambarkan tingkat kehalusan atau kekasaran fisik berkaitan dengan daya tarik. Misalnya kulit mulus dan wajah simetris, itu mungkin terlihat lebih menarik. Kemudian ada distribusi dan konstansi somatotip. Sheldon mengatakan somatotip orang itu tidak dapat berubah. Tetapi kemudian Sheldon mengakui bahwa somatotip orang itu konsisten lintas waktu, kecuali ada perubahan pada makanan dan kondisi fisiknya. Terima kasih. Di sini saya akan membahas dinamika kepribadian. Nah, dinamika kepribadian dalam teori Sheldon ini lebih berfokus pada bagaimana temperamen seorang diekspresikan dalam konteks lingkungan tertentu dan bagaimana individu tersebut menyesuaikan diri dan kecenderungan temperamen mereka. Nah, teori ini tuh nekanin bahwa perubahan fundamental dalam struktur kepribadian seperti yang dilakukan oleh teori-teori psikodinamika atau perkembangan sebelumnya. Nah, sekarang bagaimana sih dinamika itu terwujud? Nah, dalam konteks tak terbatas ada 3, yaitu interaksi somotif dan lingkungan. Lalu penyesuaian dan kompensasi. Kedua itu penyesuaian dan kompensasi. Lalu yang ketiga itu perubahan relatif dalam ekspresi temperamental. Perkenalkan, nama saya Putri Resmi Syahira. Jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai perkembangan kepribadian menurut teori Sheldon. Nah, jadi yang pertama itu ada faktor-faktor yang menjadi perantara dalam hubungan antar jasmani. Nah, Sheldon ini dia berpendapat bahwa bentuk tubuh seseorang itu dia memiliki hubungan dengan kepribadiannya. Dan ada beberapa alasan yang menjelaskan hal ini. Dibagi menjadi 4 poin dulu. Poin A, seseorang dengan bentuk tubuh tertentu cenderung menemukan cara berperilaku yang paling efektif untuk dirinya. Contohnya itu, orang yang bertubuh besar dan kuat, mungkin dia lebih percaya diri dalam pekerjaan yang membutuhkan kekuatan seperti menjadi atlet atau petugas keamanan.
Nah, poin B, lingkungan dan budaya juga mempengaruhi kepribadian berdasarkan bentuk tubuh seseorang. Contohnya itu, di masyarakat, orang dengan tubuh yang tinggi dan tegap sering dianggap lebih berwibawa. Jadi biasanya orang kayak gitu tuh ditentuin sebagai pemimpin. Lalu, poin C, lingkungan itu dia bisa membentuk tubuh seseorang, yang akhirnya juga mempengaruhi perilaku. Contohnya itu, seseorang yang sejak kecil aktif berolahraga, mungkin tumbuh dengan tubuh yang atletis dan juga cenderung memiliki pola hidup yang sehat. Lalu, poin D, genetika itu dia berperan dalam hubungan antara bentuk tubuh dan kepribadian. Contohnya itu, jika dalam keluarga ada keturunan yang cenderung tenang dan pendiam, kemungkinan besar anak-anak mereka juga akan mewarisi sifat yang mirip. Lalu lanjut ke yang kedua perkembangannya, orientasi biologis dan genetis. Nah, Sheldon ini dia lebih menekankan faktor biologis dalam membentuk kepribadian seseorang dibandingkan faktor psikologis atau sosial. Beliau juga bahkan mencoba mengukur hubungan antara fisik dan perilaku manusia. Contohnya itu, orang yang memiliki sistem metabolisme cepat mungkin aja dia lebih energik dan aktif dalam kesehariannya. Lalu lanjut, yang ketiga ada tekanan terhadap faktor organisasi dan medan. Nah, Sheldon ini dia nggak percaya bahwa kita bisa memahami kepribadian seseorang hanya dari satu faktor seperti bentuk tubuh saja. Sebaliknya, hubungan antara berbagai faktor itu lebih penting. Contohnya, seseorang yang bertubuh kecil nggak selalu berperilaku sebagai seseorang yang pemalu atau lemah. Dan jika dia itu tumbuh dalam lingkungan yang mendukung dan percaya diri, maka ia juga bisa menjadi pemimpin yang hebat meskipun secara fisik tidak besar. Yang keempat, ada perkembangan secara individu. Sheldon mengakui bahwa pengalaman masa kecil bisa mempengaruhi tentang bagaimana seseorang menyesuaikan diri saat dewasa. Namun, beliau tidak menganggap pengalaman ini sebagai penyebab utama kepribadian. Dan yang terakhir, yang kelima, proses tak sadar. Sheldon berpendapat bahwa tubuh manusia itu dia memiliki pengaruh besar terhadap perilaku, bahkan tanpa disadari. Banyak tindakan kita itu dia dipengaruhi oleh kondisi biologis yang mungkin tanpa kita sadari sering kita lakukan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kristina Askia Syarif dengan NIM 240620077. Oke, baik, saya akan menjelaskan materi terakhir dari kelompok kami, yaitu teori Sheldon. Nah, yang pertama ada pendidikan anak. Sheldon itu berpendapat bahwa sosialisasi anak itu harus disesuaikan dengan somatotip dan temperamennya untuk perkembangan yang optimal. Nah, pendekatan ini itu sejalan dengan Maslow dan Rogers yang menekankan aktualisasi diri itu sebagai tujuan hidup manusia. Dalam mendidik anak dengan memperhatikan variabel dasar yang dimiliki anak itu memberikan peluang yang sangat menguntungkan seperti mengenalkan sosialisasi dan hubungan interpersonal. Seperti anak somatotonik itu memerlukan disiplin, anak cerebrotonik itu butuh perlindungan, dan anak viscerotonik itu berkembang lewat kelompok sebayanya. Pendidikan idealnya itu disesuaikan dengan potensi anak, termasuk metode yang sesuai dengan somatotip mereka. Oke, yang kedua ada psikoterapi. Nah, Sheldon ini tuh menganggap sehat dan sakit jiwa itu sebagai suatu kontinum yang dimana semakin tinggi nilai indikatornya, maka semakin menyimpang perilaku atau tingkah lakunya. Dalam penggunaan indikator psikiatri itu dapat menguntungkan dengan mempercepat diagnosis dan mengurangi subjektivitas. Namun, jika digunakan secara sembrono atau sebagai sumber utama di diagnosis, checklist itu bisa saja menghasilkan kesimpulan yang tidak valid dan merugikan terapi. Nah, jadi alat indikator psikiatri ini tuh dapat menguntungkan namun juga dapat merugikan. Oke, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.